Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi beberapa pernyataan Ipung dan Bangkei dalam video debat mereka bersama dengan Pendeta Budi Asali dan Ibu Fadilah. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan cuplikannya berikut. Dan Al-Quran punya cara tersendiri untuk menerangkan every single words, setiap kata yang tertulis di situ. Tidak hanya, perhatikan baik-baik, tidak hanya bisa cukup menggunakan nahwu saraf dan pengetahuan gramatikal Arabia conversation sehari-hari. Nggak bisa. Ya, tidak bisa dapat itu. Dan saya nggak tahu tuh dapat perbedaan itu. Biasanya yang tulis perbedaan-perbedaan hafaz dan waras ini adalah justru orang-orang yang, maaf ya, bukan Islam. Barusan Bangkei bilang yang menemukan perbedaan-perbedaan dalam versi Quran yang dipaparkan Ibu Fadilah justru bukan orang Islam. Kenapa orang Islam tidak tahu? Mungkin karena mereka hanya diajar, hanya ada satu Quran di seluruh dunia. Faktanya ada banyak versi Quran. Tadi juga Bangkei bilang kalau Quran bisa menjelaskan sendiri setiap kata di dalamnya. Sementara di saat yang sama ketika ditanya apa artinya Alif Lam Mim, ini jawaban Ipung. Bu Fadilah Hafiz sering ngomong ini di media. Ya, Alif Lam Mim, Shad, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Apa ini? Kata Bu Fadilah Hafiz. Itu namanya huruf muqatta'ah, maknanya hanya Allah yang mengetahui. Atau mutasyabihat, maknanya hanya Allah yang mengetahui. Atau mutasyabihat. Dan Al-Quran punya cara tersendiri untuk menerangkan every single words, setiap kata yang tertulis di situ. Maknanya hanya Allah yang mengetahui. Atau mutasyabihat. Katanya Quran bisa jelasin tiap kata. Saat ditanya arti Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Muslimin wal muslimah. Ada sekarang satu gerakan dari orang-orang muslim sendiri. Perhatikan baik-baik di media sosial. Katanya, Ustaz, saya muslim, tapi saya tidak percaya ada nama Muhammad di dalam Torah. Ada yang ngomong gitu. YouTuber, TikToker di sini. Dan dia langsung telepon saya. Ustaz, maaf, aku nggak percaya. Terus saya bilang gini, terima kasih. Jadi saya tahu sebetulnya kamu bukan Islam. Karena Al-Quran menulis. Dan ketika Al-Quran menulis nama Ahmad, nama Nabi kita, maka entah sekarang entah nanti akan terbukti dengan eksplisit nama itu ada. Benar gak? Orang Islam harus percaya. Ada Islam yang tidak percaya nama Rasulullah ada di dalam Torah, maka maaf ya, Anda bukan Islam. Karena syarat jadi Islam ada yang tadi dibacakin sama Bunda Fadilah, dalikal kitab. Barusan kita dengar bersama pengakuan Bangkei, di mana ada YouTuber dan TikToker Islam yang tidak percaya ada nama Muhammad dalam Taurat. Mungkin teman-teman penasaran siapa orangnya? Mari kita selidiki siapa yang pernah mengatakan hal tersebut di YouTube. Begitu juga dengan nubuat Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah. Saya tidak berani bilang ada namanya. Walaupun di dalam Yesaya 29:12 mungkin itu Muhammadim, oke lah, ada yang bilang nama, ada yang bilang bukan. Saya juga tidak berani bilang ada namanya. Di gini, di dalam Nah, PR. itu balik, saya berani bilang ada namanya. Nah, berani, oke, nggak apa-apa, itu kan pendapat ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, kalau dikatakan ada nggak indikasi nubuat untuk Nabi Muhammad SAW di dalam kitab mereka? Secara indikasi saya masih berani katakan ada. Secara indikasi. Tapi kalau bilang nama, saya bilang tidak ada. Orang Islam harus percaya. Ada Islam yang tidak percaya nama Rasulullah ada di dalam Torah, maka maaf ya, Anda bukan Islam. Baru saja kita saksikan bersama bagaimana Bangkei memecat Donditan dari Islam. Menurut Tuan Guru Bangkei, Donditan itu bukan Islam, karena tidak percaya nama Muhammad dalam Taurat dan Injil. Berikut ini tanggapan Donditan buat yang percaya nama Muhammad dalam Taurat dan Injil. Tapi saya punya pertanyaan buat teman-teman yang klaim. Buat teman-teman yang klaim bahwa di sini ada nama Muhammad atau Ahmad. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Apakah teman-teman rela kalau Nabi kita yang mulia dicantumkan, dinubuatkan di dalam kitab yang rusak? Ya. Satu. Yang kedua, apakah kalau di sini tidak ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, apakah Quran salah? Ya. Berani nyalain Quran salah? Kan nggak mungkin. Berarti saya mengambil sikapnya akhirnya
bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Orang Islam harus percaya. Ada Islam yang tidak percaya nama Rasulullah ada di dalam Torah, maka maaf ya, Anda bukan Islam. Karena syarat jadi Islam ada yang tadi dibacakin sama Bunda Fadilah, dalikal kitab. Barusan kita saksikan bagaimana Bang Kay memecat Donditan dari Islam. Di saat yang sama Donditan mencap Bang Kay sebagai orang yang pelin-pelan karena mencari nama Muhammad di kitab yang dia tuduh sudah rusak. Tadi Dondi bilang, apakah Quran salah kalau nama Muhammad tidak ada dalam Taurat dan Injil sekarang? Donditan tidak sadar, jika nama Muhammad tidak ada dalam Taurat dan Injil, artinya ayat Quran sedang melakukan kekeliruan. Karena Quran bilang ada nama Muhammad, pas dicek ternyata tidak ada. Kalau Dondi bilang bukan Taurat dan Injil yang ada sekarang, lalu Taurat dan Injil mana lagi yang dimiliki Yahudi dan Kristen pada zaman Muhammad? Baik, surat Maryam 71, mendatangi neraka. Bagaimana itu? Suratnya biasanya ini dipakai oleh saudara kita Kristen untuk menghina Islam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Baik, wa in minkum yang dimaksud adalah seluruh umat manusia, bukan hanya orang Islam. Ini adalah peristiwa Siratal Mustaqim saat di akhirat. Semua manusia akan melewati neraka di atas sirat, ya. Hanya lewat, bukan masuk neraka, lewat. Orang beriman lewat dengan selamat. Orang kafir jatuh ke dalamnya. Dari mana? Kita tidak boleh mengambil ayat potongan-potongan. Ada selanjutnya soalnya. Mari kita lihat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Baik. Nah, orang-orang yang bertakwa tidak masuk neraka namun diselamatkan oleh Allah tanpa mengalami siksaan sedikit pun di neraka. Barusan Ipung katakan umat muslim tidak masuk neraka tapi hanya mendatangi. Tapi beda lagi dengan pernyataan Ipung pada beberapa tahun lalu. Apakah orang Islam langsung masuk surga? Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Sepertinya Ipung lagi pakai mode takiyah, karena sebelumnya dia bilang dosa muslim harus dicuci dulu di neraka baru masuk surga, asalkan mengucapkan kalimat syahadat. Karena semua manusia muslim berdosa, maka semua muslim akan masuk neraka untuk mencuci dosanya. Jadi ayat dalam surah Maryam tadi ada benarnya. Karena Ipung mau cari remis, ini yang dia lakukan. Orang Islam dijamin masuk surga. Justru orang Kristen sendiri yang pasti masuk neraka. Yesus sendiri yang bilang, baik ini Yesus sendiri yang berkata loh, ya Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang bersuka padaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Bagaimana Pak Pendeta kok malah dijamin masuk neraka? Dan tuduhan Ipung ini dijawab tuntas oleh Pendeta Budi Asali berikut. Dua hal yang ingin saya persoalkan ya. Matius 7 ayat 21-23 itu sudah sangat umum digunakan oleh orang-orang muslim untuk mengatakan bahwa orang Kristen masuk neraka. Padahal kalau kita membaca Alkitab itu harus membaca konteksnya. Itu mesti dibaca mulai dari ayat 15 yang bicara tentang nabi-nabi palsu. Jadi yang dalam ayat 21 sampai ayat 23 itu bukan orang Kristen, itu hanya nabi-nabi palsu. Jadi karena tidak membaca konteks, maka kalian mengertinya sangat-sangat keliru. Inilah akibatnya kalau membawa kebiasaan baca kitab dengan hafalan tanpa mengerti. Jelas-jelas perikop Matius 7 bicara soal nabi palsu, tapi karena Ipung mau cari remis, inilah yang terjadi. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih.
kenal Agus kay nama ko Agustina yang omi pung puana nona niko Omi pung yang biasa jual parfum tuko Bukan yang itu tapi yang aku tamat teologi tuh dia jung aku ambil S2 di Belanda. Tidak hanya itu dia jung aku ambil doktor di Israel. Aduh Agustinus, lupung parle elai. Hey Agustinus, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Lu kenal Ahmad kay namako Ahmad yang omi pung puana laki niko Omi pung yang biasa jual parfum tuko Bukan yang itu tapi yang aku tulang patah dihajar oten dia jung aku murtadkan orang Kristen dalam gerejanya. Tidak hanya itu dia jung aku disogok oten 5 miliar.